Allah tidak gaib. Halaman 1, kalimat yang paling bawah. Terus ya. Apalagi kita sering mendengar bacaan yaitu kalimat tauhid. Bunyinya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Diarteni cara Jawa mufradatan pondokan la ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Allah al-maliku ngeratoni al-haqqu nyoto al-mubin napa welo-welo. Jadi Allah niku mboten samar tapi welo-welo. Nek bahasae wong kulonan apa, Pak? Ya pertelo. Berbohong. Ya pertelo napa sih? Ya jelas tidak tertutup, tidak terhalang oleh apapun dan oleh siapapun. Itulah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Ngajakaken tauhid jen duwe pangeran. Mergo Allah tidak gaib niki termasuk napa penerapan teko tauhid. Kalimatnya pun jelas. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang merajai, yang nyata dan yang jelas. Garis miring welo-welo. Ini banyak orang bicara tentang hakul mubin, Mbak. Tapi tetap hatinya tidak percaya kalau Allah itu nampak, bukan penampakan. Tapi nampak jelas. Orang itu walau nggak ngaji tauhid tiap hari jumpa dengan Allah. Tapi sayang mereka nggak tahu. Karena di dalam hatinya belum ada ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Ada keterangan tauhid ya cuma sekedar sebagai background. Isinya nggak jelas. Memang ngaji itu kalau hanya syariat bloko, maka jadinya ya pinter dongeng. Nulis lan moco, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun pengertian tentang zat Allah. Intinya yang dibahas di sini adalah zat. Zatnya Allah itu jelas, nggak bisa diapa-apakan. Dikasih warna atau cat nggak bisa. Dirusak dengan alat apapun nggak bisa. Kena hujan nggak basah. Seandainya dibakar ya nggak bisa terbakar. Itu adalah Allah yang asli. Adapun Allah yang palsu itu bisa dirusak karena tidak punya sifat bako. Lah bako itu apa sih? Ya kekal. Selain dari zat Allah adalah fana. Banyak orang mengerti tentang kata-kata fana dan bako, tapi tidak bisa membedakan antara bako dan fana. Nggak bisa membedakan. Ibarat orang menciptakan sesuatu tapi tidak menggunakan alat, maka mereka tidak akan berhasil. Nah, kalau begitu, kalau manusia ingin membuktikan tidak gaibnya Allah, ya manusia hendaknya mengkaji ilmu tauhid pada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya orang yang sudah makrifat itu ahlinya, Pak. Tapi kalau enggak makrifat bukan ahlinya. Terus ahlinya dibagi dua. Ada ahlinya yang secara formal, ada ahlinya yang secara non formal. Ini ngaji yang saya sampaikan ini non formal. Non formal mengikuti debat tapi
depak yang di dalam ekstra formal, di luar formal, tapi tetap mendapat ijazah yang ijazahnya tidak akan bisa dirusak, tapi ditaruh pada hati, yang disebut majedub fi bikaril ulum, ana ing segara ilmune Allah. Selanjutnya, ya manusia hendaknya mengkaji ilmu tauhid pada ahlinya, jangan tanya dan berguru kepada orang yang bukan ahlinya. Kalau tauhidnya hanya sekedar, tidak bisa dijadikan guru, tidak bisa dijadikan ukuran, tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dijadikan rumus. Makanya kalau Tuhan, tentang Tuhan yang asli, ngajinya harus tauhid yang asli. Kalau ingin punya Tuhan hanya sekedar Tuhan, ya cukup ngaji syariat saja. Ini ngaji tauhid, ini sama dengan jenengan pesen. Pesen apa, Pak? Ya pesen Tuhan, supaya punya Tuhan. Kenapa kok pesen? Ya belum punya. Tapi nggak apa-apa Pak Ibu, karena dengan kurun waktu dikit demi sedikit, ya kita harus sabar. Memang halamannya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Sehingga kondisi waktu qana'atum bil maujud, nerimo diwujudno. Kalau di sini memang dipastikan oleh Allah nampaknya Pak, yaitu pada setengah bulan. Adapun jenengan minta 1 minggu 1 kali, masih ada. Tapi itu pun tergantung yang ditempati. Nah terus, karena di samping tidak tahu dan tidak bisa menyelesaikan masalah, orang yang bukan ahlinya tersebut malah menambah masalah. Kalau orang bukan ahlinya kita gurui misalnya, itu tidak bisa menyelesaikan masalah, malah nambah masalah, nggak bisa selesai. Mengkaji ilmu tauhid itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bagi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh atau cukup umur dan tidak gila. Itu namanya mukallaf. Berarti orangnya Islam terus tidak gila, terus dipastikan usianya di atas 16 tahun. Karena awal-awalnya balik itu ya 9 sebenarnya sudah masuk, tapi kadang-kadang belum pas. Akhirnya diakhirkan usia 16 tahun bahkan ke atas, dan tidak gila, tidak stres, tidak komprung dan lain-lain. Maka difarduainkan oleh Allah untuk mengkaji, yaitu tentang zat Allah. Lah tentang zat Allah itu bakasannya cuma 1, yaitu di dalam channel tauhid. Tidak boleh ditinggalkan. Apa yang tidak boleh ditinggalkan? Ngerti Allah itu tidak boleh ditinggalkan. Berarti harus dilaksanakan. Itu adalah hukumnya. Berarti hukumnya adalah ya fardu ain. Fardu ain apa wajib ain? Oh, gak enak kalau wajib ain. Yang enak itu adalah fardu ain. Ya bukan ghin. Pembakas ain kok langsung nyandak apa? Ghin itu lah huruf lah. Tidak boleh ditinggalkan. Dalam kajian tauhid itu yang dipelajari adalah mu'taqad 50. Antara lain adalah wujud,
Yang nomor 1. Terus kidam, bako, seperti itu. Wujud itu apa sih, Pak? Ada. Di dunia ini nggak ada, yang ada cuma satu, yaitu zat. Kalau Allah banyak. Kalau Tuhan Allah itu banyak. Tapi kalau zat cuma satu. Karena Tuhan Allah itu misalnya Allah tulisan ya, kan melingkar biasanya atau segi 4. Itu banyak karena bukan hanya satu, di pasar-pasar masih banyak kok. Siapa punya Tuhan Allah berarti musyrik. Masuk ke internet. Punya Tuhan asma Allah atau tulisan Allah, maka orang tersebut hukumnya musyrik. Kok nggak tahu Pak mereka memang dibiarkan oleh Allah. Gelimpangan dalam kesesatan. Siapa bertuhan kepada Allah berarti syirik, karena Allah tidak satu, melainkan adalah banyak. Makanya di dunia ini tidak ada yang wujud hanya satu, yaitu Zatullah. Terus kita ada, kita nggak ada. Pokoknya semua yang dipegang terasa. Nah ini berarti nggak ada. Nah terus dengan balik, ya. Ini pegang ini terasa apa enggak? Terasa, berarti ini enggak wujud. Ini keterangannya. Kemudian kidam itu adalah dahulu. Allah dahulu sebelum adanya sesuatu. Langit belum ada, bumi belum ada, isi belum ada, Allah sudah ada, bahkan lebih awal. Ya awal itu namanya kidam. Ya nomor 3 bako, kekal. Kekal itu diapa-apakan nggak bisa, seperti halnya digeraji zatnya Allah nggak bisa. Terus ditempeli dengan benda-benda yang sekiranya berduri misalnya tidak akan rusak. Itu namanya bako. Kemudian mukhalafatu, berbeda itu adalah kita menggunakan tangan, tapi Allah tanpa tangan. Kita melihat menggunakan mata, tapi Allah tanpa mata. Kita berbicara menggunakan lesan, mulut, Allah tidak ada mulutnya. Pelajaran tauhid itu tegas. Kalau tidak ada. Kalau ada ya ada. Enak ngaji tauhid tegas. Makanya besok punya Tuhan jelas. Ini banyak orang tidak punya Tuhan dunia ini. Kecuali orang yang bertauhid yang punya Tuhan. Tapi yang asli maksud saya Pak. Walau gak ngaji tauhid ya punya Tuhan. Tapi sayang palsu. Tapi nggak terasa mereka kalau Tuhan Allah, asma Allah, tulisan Allah itu palsu, mereka nggak terasa. Kenapa demikian? Memang dibiarkan orang tidak mau melaksanakan petunjuk Allah, itu dibiarkan. Nggak diperhatikan sama sekali, bergelimpangan dalam kesesatan selama-lamanya. Jenengan kok dengar keterangan seperti ini? Karena jenengan adalah orang yang dipilih oleh Allah. Belum tentu orang yang masuk langgar ini berjamaah Isya, lalu mereka bisa ikut ngaji, belum tentu. Padahal jenengan nggak jamaah di sini kok bisa ngaji, yaitu aneh tapi nyata. Qiyamu binafsihi jumeneng kelawan date dhewe. Allah Ta'ala di langgar ini ada, tapi tidak menempati. Nah itu namanya qiyamuhu binafsi. Ini sekedar nanti dibimbing langsung dalam pelajaran tauhid Bu. Ini sekedar hanya respon saja. Nanti jelasnya di sini. Makanya Allah tidak ghaib itu juga penting. Ini ngelambari bagi mereka yang kemarin tidak hadir. Ini bisa untuk dijadikan kesempurnaan. Nah berikutnya adalah kudrat. Wahdaniyat ya. Wahdaniyat itu satu. Allah itu satu. Tidak ada tepinya. Tidak ada sudut, panjang, lebar, tidak ada. Kenapa Pak? Jenengan kok berani mengatakan seperti itu misalnya? Berani karena sudah tahu. Makanya menjelaskan seperti ini.
Harus tahu dulu baru menjelaskan. Jangan seperti orang-orang yang umum itu, Pak. Tidak tahu tapi ngomong. Gak tahu tapi menerangkan. Karena apa? Karena lesannya ini berilmu tapi hatinya tidak berilmu. Jadi nggak imbang. Nggak imbang. Jadi lesannya berilmu, ilmu syariat tapi hatinya tidak berilmu. Lah ilmunya apa? Hati ikut hakikat. Kalau hatinya syariat, ilmunya hati adalah hakikat. Oleh karena itu tepat dengan apa yang diusulkan tadi bahwa fikih itu satu paket. Jadi kalau ngaji fikih ya gandengannya tauhid. Kalau ngaji tauhid maka yang tepat sambil ngaji fikih. Insya Allah pertemuan depan saya usahakan kalau buku 20 insya Allah cukup paling. Cukup ya Bu? Kira-kira 20. Ya tergantung aja nanti barangkali ada orang yang nggak ngaji atau belum hadir ingin memiliki tauhid dan fikih pun juga nggak apa-apa. Saya beritahukan kepada YouTube juga bahwa ini ada kaitan dengan kitab-kitab lain. Cuma ini ibarat orang nyembelih kambing, ini hatinya. Kitab lain itu ikutnya di sini, Pak. Ikutnya di sini. Jadi ini saya ambil hatinya ini. Adapun tulang, daging, kemudian tulang. Itu di kitab-kitab syariat lainnya itu. Ini hatinya. Saya lanjutkan sampai terakhir. Terakhirnya ini aja, halaman 2 pada paragraf kedua. Yaitu kemudian kudrat. Kudrat itu kuasa. Sembarang kali riso. Allah menjadikan sesuatu tanpa bahan bisa. Allah menjadikan sesuatu menggunakan bahan juga bisa. Itu namanya kudrat. Iradat itu adalah kehendak. Umpama kita kehendak itu apa? Karep, kerentek. Kalau bahasa Arabnya iradat. Kemudian ilmu. Allah Ta'ala pandai. Allah Ta'ala mengetahui. Pertama, Allah Ta'ala pandai. Pandai Allah bisa membuat malam. Sekarang pabrik mana bisa produk malam? Nggak bisa. Allah menjadikan siang. Negara mana bisa memproduksi siang? Nggak ada. Berarti Allah pandai. Selain dari Allah adalah jalun. Artinya bodoh. Allah Ta'ala ku pandai. Membuat langit loh, nggak ada yang ngajari. Jangan membuat sesuatu lah nyontoh gak mari-mari. Nggak nyontoh gak mari-mari. Karena manusia bukan ilmu, melainkan adalah jalun. Kemudian khayat itu hidup. Hidup Allah itu, kenapa Pak? Alasannya ada 3. Karena Allah tidak ada nyawa. Karena Allah tidak pakai lahir. Juga tidak pakai mati. Yaitu namanya hidup. Kalau kita ada nyawanya, ada lahirnya, ada matinya. Makanya kita itu bukan hidup, bukan hayat, tapi mautun. Mautun itu apa? Ya mati. Siapa yang mati? Ya jenengan. Selain dari Allah di dunia ini, di bawah langit, di atas bumi, itu mati semua. Karena mereka hidupnya itu pakai nyawa. Kucing ada nyawanya, manusia ada nyawanya, mati semua. Allah tidak ada nyawa, tidak ada lahir, tidak ada mati. Hidup. Untuk lebih jelas, waktunya di sini saya jabarkan. Ini sekedar memberi batasan saja supaya dikit-dikit ada respon, ada ada tanggapan. Ibarat pintu sudah dibuka pintunya, tinggal masuk saja, nanti barang-barangnya dimasukkan dalam tauhid. Kemudian sama itu adalah mendengar. Kenapa Allah punya sifat sama?
karena Allah tidak ada telinganya. Allah nggak ada telinganya, jenengan apa nerima apa tidak, nggak masalah dengan keterangan ini. Yang penting saya umumkan bahwa Allah tidak ada telinganya. Kalau ada telinganya berarti somamun. Kalau Allah sama karena mendengar suara atau lain-lain tidak menggunakan telinga. Kan banyak pengetahuan Pak, keterangan saya seperti ini walaupun belum dalam. Oh, tangerane Allah ku berarti gak ana kupinge gitu. Kan masuk ya. Ngaji syariat, ini syariat saja Mas Ian. Kemudian basor, artinya basor apa? Melihat. Allah punya sifat basor karena Allah melihat tanpa mata. Kalau kita melihat dengan mata, maka kelihatannya cuma ruang sini saja. Tapi Allah melihat tanpa mata, berarti kelihatan semuanya. Gak ada, kita sembunyi di mana terus gak kelihatan Allah, Allahnya gak kelihatan jenengan, gak ada. Kita sembunyi di mana, pasti Allah tahu, karena punya sifat basor. Bukan jak basori. Iku lak dadal sego goreng lan. Iya. Berikutnya adalah kalam. Kalam itu artinya adalah berbicara. Kenapa Allah punya sifat kalam? Karena Allah berbicara tanpa mulut. Berarti Allah tidak ada mulutnya. Seperti ini kan jelas, Mbak. Ya, cuma sekedar itu kan. Saya tadi nggak ngerti, Allah itu nggak ada mulutnya. Sekarang kan ngerti. Ya, itu namanya ngaji. Ngaji itu asalnya min menjadi plus. Asalnya si G menjadi H plus. Itu ngaji namanya. Oh, ngaji yang mono yang mene 10 tahun yang lalu gak ro pangeran. Kliwat teko 10 tahun ya gak ro pangeran. Iku ngaji tak dulinan iku ngono. Akeh wong gak duwe pangeran, banyak orang tidak punya Tuhan. Karena bukan Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan zat, tapi Tuhan asma. Tuhan apa lagi? Tulisan. Tuhan apa lagi? Suara. Enak mana sih, Mbak? Tuhan tulisan, Tuhan suara, Tuhan nama. Tapi bukan zat loh, ya. Ya orang syariat itu. Dulu saya pernah pada suatu forum saya terangkan dengan metode demonstrasi. Ya menggunakan tulisan warna-warna 3, menggunakan warna 3. Akhirnya mereka ya tolak-tolak. CNPL ini ada Allah pink, ada Allah tulisannya hijau, ada Allah tulisannya hitam. Mana Tuhan sampean? Ya tolak-tolak tok. Oh, Tuhan sing asli ku gak kena dicat kok, nggih ya. Gak bisa dicat. Ini ngaji gak menipu orang. Karena ngaji beneran. Saya tanggung jawab orang sekian banyak 200 lebih orang ini besok akan makrifat semuanya. Sama YouTube saya kasih tahu ya, ini cabang sebelah orangnya 200 lebih. Bukan main ini ngaji lah apa main. Orangnya ini loh ratusan dikalikan atau dibagi. Terus qadiron asal kata kudrat. Kalau kudrat kuasa, kalau qadiron menjadikan orang kuasa. Muridan menjadikan orang berkehendak. Aliman menjadikan orang pandai. Samian menjadikan orang bisa mendengar. Basiron menjadikan orang bisa melihat. Mutakalliman menjadikan orang bisa berbicara. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk Allah tidak gaib, cuma sekedar kok. Supaya ada manfaatnya. Jangan mungkin belum sempat membaca di rumah, ya bersama-sama dengan sini. Memberitahukan ada 3 kali orang informasi, Pak. 3 kali itu keluarga saya mimpi kursi yang di mimbar 1 itu ada pedang.
pedang, Saifullah artinya. Terus itu berulang-ulang. Kemudian kemarin jam 3 kemarin itu hari apa sih? Oh, Kamis ya, jam 3 itu ada informasi bahwa ada orang yang hatinya cerdas. Hatinya itu ilmunya itu lengkap, ya ada agama, ya ada ilmu Jawa. Ternyata bilang ke kakak saya, kakak ipar. Itu ada pedang. Orang Jawa ngomong iku ono gaman iku. Ternyata tempatnya sama dengan yang mimpi tadi beberapa kali, juga tempatnya di kursi saya itu loh yang di depan. Terus ada orang tadi juga gitu, ya tempatnya di situ. Berarti kursi itu yang saya tempati untuk ngaji tauhid, kemudian tiap hari membaca Quran, ternyata munculnya hasilnya pedang di bawah saya itu. Makanya nggak saya bongkar. Kursi yang di sana diganti boleh, tapi tempatnya tetap. Misalnya Bapak Ibu ingin punya jariah, kursinya kok seperti itu, saya belikan aja nggak apa-apa, tapi tempatnya tetap di situ. Jadi ada Pak, makanya saya persiapkan untuk jenengan barangkali berdoa apa yang perlu disampaikan, silakan berdoa di sana. Itu raudhah terakhir itu. Raudhah kan ini Madinatul Munawwarah, mustajabah. Itu mustajabah terakhir. Saya mendoakan anak saya yang diambil oleh negara sebagai penjaga negara. Ternyata saya doakan di situ. Kena bom, nggak apa-apa. Tapi lainnya hancur. Anak saya enggak. Saya ngajinya di situ. Jadi tadi habis maghrib, habis asar juga ngaji lagi. Rasanya enggak ngaji gak enak, seakan-akan terpanggil. Mungkin pedang tadi. Itu hasilnya saya ngaji tauhid sama ngaji Quran rutin pagi dan sore. Ini kalau enggak repot. Kalau repot ada tamu saya enggak ngaji. Ternyata di situ kursinya. Tapi sayang saya belum bisa memberi hormat pada tempat tersebut karena belum saya kasih apa-apa yang lebih indah. Jadi Bapak barangkali ingin berdoa, ya silakan ke situ. Walau nggak ada saya nggak apa-apa, kan pintunya terbuka. Itu yang mimbar depan. Tapi kalau mimbar yang belakang sana, enggak. Di sana itu ada orang baju putih, berbaju putih karena pada 9 hari yang lalu saya tidur 3 menit ditemui oleh orang berbaju putih. Kemudian masuk ke situ permisi dan salaman dengan saya. Tidak lama saya itu bangun. Setelah bangun tangan saya masih terasa kalau salaman. Padahal saya tidur. Saya itu tidur. Ngaji Quran terlalu payah. Ternyata saya tidur 3 menit ditemui orang yang bajunya putih. Itu adalah Bapak Ibu merupakan suatu pesan, jangan sampai jauh dengan tauhid. Jangan sampai jauh dengan tauhid. Minimal besok barangkali ada haulnya Yai Irfan 1 tahun 1 kali jenengan hadir. Supaya kaki itu menginjakkan kaki jenengan itu ke sana, walau enggak lama, supaya mendapat barokahnya ilmu tauhid. Demikian untuk materi awal Allah tidak gaib, berakhir pada halaman 2. Nggih, monggo. Ada pertanyaan? Tentang Allah itu banyak kok bertolak belakang dengan surat Al-Ikhlas. Oh, nggih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Yang satu itu dzat. Siapa punya Tuhan satu berarti Tuhannya dzat. Kalau orang itu belum punya Tuhan dzat berarti Tuhannya banyak. Apa? Yang punya Tuhan satu itu dzat. Karena dzat cuma satu, tepinya tidak ada, panjang lebar tidak ada, sudut tidak ada. Tapi kalau Tuhannya banyak, Allah itu tulisan Allah atau pada keramik yang kita tahu beli meteran itu kan tulisan Allah. Makanya siapa yang nyembah kepada tulisan Allah, maka tulisan Allah itu ya Tuhan, tapi sayang palsu. Jadi siapa nggak ngaji tauhid punya Tuhan, tapi Tuhannya palsu.
Kalau Tuhan yang asli pesanan di pelajaran tauhid yaitu Dzatullah. Jadi Tuhan kul huwallahu ahad itu bukan bakas masalah Allah, tapi bakas masalah dzat. Cuma makna tersurat itu bakas Allah. Katakanlah bahwa Allah itu satu, itu kan tersurat. Yang tersiratnya itu bukan bakas Allah, karena Allah tidak ada. Yang ada itu dzat, yang ada itu yang punya tulisan Allah. Jadi kalau kita ngaji tauhid, ini calon punya Tuhan satu. Kalau nggak ngaji tauhid seperti orang umum itu, nggak ada calon punya Tuhan satu, tapi Tuhannya adalah banyak. Maka mereka ya syirik semuanya. Itu aja. Seikat kabeh dengan pelajaran tauhid. Ya ini tokoh-tokoh agama hatinya kecil, ketir-ketiran nek tauhid mlebu nang internet, konangan kabeh mereka. Ya kayak ini pertanyaan satu selesai. Ada lagi barangkali? Dilanjutkan nggak apa-apa, ya. Asik pelajaran tauhid. Ada nggak pertanyaan? Nggak apa-apa, saya seneng. Malah enak ibu-ibu yang nggak tanya bisa fair. Kalau cukup ya pada materi 2. Sudah cukup, Pak? Ada pertanyaan? Oh enggak. Cukup, nggih? Nah, demikian untuk jamaah YouTube. Ini saya di KBD, lokasinya di situ, cabang 11 menggantikan Balong Bendo. Demikian untuk materi awal.